Pertama, mereset MAC address pada VMware. Di sini bisa kalian perhatikan bahwa sebelumnya kita sudah mengcloning dan juga mengimport Ubuntu pada server yang pertama, di mana ketiga Ubuntu-nya otomatis memiliki MAC address yang sama. Oke, langsung saja di sini kalian bisa pilih servernya terlebih dahulu. Kemudian kalian klik yang Network Adapter. Di sini kalian bisa langsung pilih saja yang Advanced. Nah, di bagian paling bawah itu terdapat MAC address-nya. Jika kita perhatikan, MAC address-nya berakhiran dengan B2, B9. Kemudian kalian bisa klik OK. Selanjutnya kita akan melihat MAC address pada Ubuntu yang kedua. Kalian bisa klik yang Network Adapter. Lalu pilih yang Advanced. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa MAC address-nya juga masih sama ya, B2, B9. Dan setelah itu ke Ubuntu yang ketiga. Kalian bisa lakukan langkah-langkah yang sama seperti tadi. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa MAC address-nya juga sama dengan yang sebelumnya. Maka dari itu, saya akan mencoba mereset MAC address-nya agar tidak sama lagi. Karena jika MAC address-nya sama, nantinya pada saat proses networking akan ada masalah. Oke, jadi cara untuk mereset MAC address, kalian bisa klik Generate. Nah, bisa kalian lihat bahwa MAC address-nya sudah berubah. Selanjutnya untuk Ubuntu yang kedua. Kalian bisa lakukan langkah-langkah yang sama seperti Ubuntu yang tadi, yaitu langsung saja kalian klik Generate. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa MAC address-nya sudah berubah. Untuk Ubuntu yang pertama, kalian tidak perlu mereset MAC address-nya karena otomatis MAC address-nya sudah berbeda. 2. NAT Adapter. Kalian bisa lihat di sini bahwa network adapternya kita menggunakan NAT. Kemudian kalian bisa lihat pada VMware-nya. Pertama, kalian bisa pilih yang Edit. Setelah itu pilih yang Virtual Network Editor. Nah, di sini secara default itu ada yang namanya VMNet 8. Dan juga jika kalian membuka Control Panel, kemudian Network and Internet, lalu Network and Sharing Center, Change Adapter Setting. Oke, bisa kalian lihat di sini bahwa kita memiliki interface VMNet 8. Di sini kalian bisa klik saja, kemudian pilih Details. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa IP address-nya adalah 192.168.72.1. Oke, selanjutnya kalian bisa nyalakan saja Ubuntu yang pertama. Di sini kalian bisa login terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mengecek IP address-nya dengan komen IP address. Bisa kalian perhatikan di sini bahwa IP address-nya adalah 192.168.72.129. Selanjutnya, pada Ubuntu yang kedua, kalian bisa nyalakan dulu. Kemudian langsung saja kalian bisa login. Nah, setelah itu kalian bisa cek IP address-nya
seperti tadi ya, menggunakan command IP address. Bisa kalian lihat di sini bahwa IP-nya tidak sama dengan Ubuntu yang pertama, yaitu di sini adalah 192.168.72.130. Untuk itu, di sini saya akan mencoba mereset IP address-nya. Saya akan mencoba mereset pada Ubuntu yang pertama dahulu. Di sini menggunakan command sudo dhclient -r -ens33. Kemudian masukkan passwordnya. Lalu kalian bisa langsung ketikkan saja command sudo dhclient -ens33. Oke, bisa kalian lihat di sini bahwa kita sudah mendapatkan IP yang baru. Tetapi IP yang saya dapatkan ini double. Maka saya akan menggunakan command sudo netplan apply. Setelah itu ketik IP address. Nah, di sini saya sudah dapat IP-nya ya, yaitu 192.168.72.131. Lalu untuk ping di Ubuntu yang pertama, di sini saya akan menggunakan ping google.com. Perhatikan di sini bahwa Ubuntunya sudah bisa ping ke internet ya. Selanjutnya, saya akan mencoba ping ke Ubuntu yang kedua menggunakan command ping google.com juga. Dan bisa kalian lihat di sini bahwa Ubuntu yang kedua juga sudah bisa ping ke internet. Oke, di sini saya akan mencoba ping dari Ubuntu yang kedua ke Ubuntu yang pertama. Sini saya akan ketikkan ping 192.168.72.130. Bisa kalian perhatikan bahwa kita sudah bisa tersambung ke Ubuntu yang pertama. Kemudian jika pada Ubuntu yang pertama, saya akan mencoba ping ke Ubuntu yang kedua, yaitu ping 192.168.72.131. Dan di sini juga sudah bisa saling tersambung atau terhubung ya. Oke, selanjutnya saya akan mencoba ping dari Ubuntu yang pertama ke host OS, yang dimana IP-nya adalah 192.168.72.1. Perhatikan di sini bahwa kita tidak bisa ping karena dari VM ke host OS mempunyai fitur yang namanya adalah Windows Firewall. Jadi jika kalian ingin mencoba, kalian harus menonaktifkan firewallnya terlebih dahulu. Tetapi jika kalian ping dari host OS ke VM, itu pasti akan bisa. Nah, untuk caranya di sini kalian bisa buka saja command prompt. Lalu kalian bisa langsung saja ping IP virtual machine-nya. Misal ke Ubuntu yang pertama dulu. Ping 192.168.72.130. Oke, kalian bisa lihat di sini bahwa pingnya sudah berhasil ya. Selanjutnya ping ke Ubuntu yang kedua. Ping 192.168.72.131. Lalu enter. Dan di sini juga sudah bisa ya. 3. BridgeG adapter. Pada BridgeG network itu nanti kita akan membuat seolah-olah virtual machine kita terhubung langsung ke Wi-Fi. Oke, jadi kita bisa cek pada Wi-Fi kita. Dan di sini kita dapat langsung cek saja pada control panel. Klik Network and Internet, kemudian Network and Sharing Center, dan lalu Change Adapter Setting.
Di sini kalian bisa cek pada Wi-Fi, lalu pilih details, dan perhatikan di sini bahwa kita telah memiliki IP 192.168.1.102. Nah, nanti secara otomatis bridge network-nya akan seolah-olah terhubung dengan interface pada laptop kita. Selanjutnya perhatikan gambar di sini. Jadi misalkan Ubuntu 2 di sini akan terhubung dengan Wi-Fi A. Nah, nanti otomatis virtual machine kita akan mendapatkan IP dari Wi-Fi tersebut. Kemudian, jika ada laptop lain yang terhubung ke Wi-Fi kita, otomatis nanti laptop itu akan terhubung dengan virtual machine milik kita. Oke, langsung saja kalian bisa buka aplikasi VMware-nya terlebih dahulu. Di sini kalian bisa pilih Ubuntu-nya. Untuk caranya, kalian bisa pilih Edit, lalu pilih yang Virtual Network Editor. Lalu di sini kalian bisa pilih Change Setting dan kemudian Yes. Nah, perhatikan di sini terdapat VMnet 0 dengan type Bridge Network. Di sini kalian bisa memilih ya. Nah, secara default bridge-nya itu adalah automatic. Kemudian di sini kalian bisa pilih Wi-Fi yang kalian gunakan. Dan saya akan menggunakan yang Realtek Wireless. Setelah itu kalian bisa pilih Ubuntu-nya. Kemudian klik kanan, pilih setting, dan lalu pilih Network Adapter. Kemudian pilih Bridge Network. Nah, sekarang kalian bisa nyalakan Ubuntu-nya terlebih dahulu. Langsung saja kalian login dulu ke Ubuntu-nya. Jika sudah login, di sini kalian bisa reset dulu IP address-nya menggunakan command sudo dhclient -r ens33. Kemudian kalian bisa request lagi IP address-nya menggunakan command sudo dhclient ens33. Lalu komen dengan perintah IP address. Nah, sekarang perhatikan bahwa kita sudah memiliki IP address yang baru. Jadi di sini virtual machine kita atau Ubuntu server kita seolah-olah dia terhubung dengan interface bridge. 4. Host only adapter. Perhatikan topologi pada gambar di sini. Jadi konsep host only adapter pada VMware di sini hampir sama dengan konsep pada VirtualBox, yaitu untuk menghubungkan virtual machine kita kepada host OS. Nah, jadi ini untuk host only adapternya berfungsi agar virtual machine kita bisa saling berkomunikasi dengan laptop kita. Langsung saja kita coba. Yang pertama, di sini kalian bisa buka saja control panel. Dan lalu langsung saja ke change adapter setting. Bisa kalian lihat di sini terdapat dua VMware, yaitu VMnet 8 dan juga VMnet 1. Nah, untuk VMnet 8 itu khusus untuk NAT. Dan sedangkan yang VMnet 1 itu khusus untuk yang host only adapter. Jika kita lihat pada details, di sini IP address-nya adalah 192.168.30.1.
Nah, nanti otomatis pada virtual machine kita itu akan mendapatkan IP yang sama dengan VMnet 1. Oke, di sini kalian bisa langsung saja buka aplikasi VMware-nya. Kemudian pilih Ubuntu yang ingin digunakan. Lalu klik kanan dan lalu pilih setting. Kemudian pilih network adapter. Dan pilih yang host only adapter. Selanjutnya, kalian bisa nyalakan Ubuntu yang pertama terlebih dahulu. Lalu login. Kemudian kalian bisa reset IP address-nya menggunakan command sudo dhclient -r ens33. Lalu komen lagi dengan sudo dhclient ens33. Setelah itu komen IP address. Oke, perhatikan di sini bahwa Ubuntu-nya yang pertama mendapatkan IP address ya. Selanjutnya pada Ubuntu yang kedua, klik kanan, setting, lalu network adapter. Dan di sini kita bisa pilih yang host only adapter. Lalu nyalakan VM-nya. Kemudian kalian bisa login terlebih dahulu. Langsung saja kalian ketikkan komen sudo dhclient -r ens33. Lalu komen lagi dengan sudo dhclient ens33. Setelah itu ketik IP address. Nah, perhatikan di sini bahwa Ubuntu yang kedua juga telah mendapatkan IP address-nya. Selanjutnya saya akan mencoba ping dari host OS ke VM-nya menggunakan command prompt. Di sini saya akan ping pada Ubuntu yang pertama dulu. Kalian bisa langsung ketikkan saja ping 192.168 lalu enter. Oke, di sini sudah TTL ya, atau sudah berhasil. Selanjutnya untuk Ubuntu yang kedua, ketik ping 192.168 lalu enter. Oke, dan di sini juga sudah bisa TTL atau sudah berhasil. 5. LAN segment. Nah, pada video kali ini kita akan belajar LAN segment pada VMware. Jadi ini nanti komunikasinya hanya internal antar VM-nya saja. Jadi VM ke host OS tidak akan bisa, dan juga VM ke internet juga tidak akan bisa. Langsung saja kita praktikkan. Kalian bisa masuk terlebih dahulu ke VMware-nya. Di sini kalian bisa nyalakan dulu Ubuntu yang pertama, kedua, dan ketiga sekaligus ya. Nyalakan semua Ubuntu-nya. Jika sudah, kalian bisa ke Ubuntu yang pertama terlebih dahulu. Lalu klik kanan, kemudian setting. Setelah itu ke network adapter. Kemudian di sini kita pilih yang LAN segment. By default-nya di sini masih kosong. Jadi kita harus membuat terlebih dahulu. Di sini LAN segment-nya bisa kalian klik. Kemudian pilih add. Misal di sini saya menggunakan nama Meta Network. Lalu klik OK. Nah, di sini LAN segmennya bisa kita pilih yang Meta Network. Lalu klik OK. Kemudian
Untuk Ubuntu yang kedua, kita klik kanan, lalu setting. Setelah itu ke network adapter. Kemudian di sini kita pilih yang LAN segment. Nah, di sini LAN segmentnya bisa kita pilih yang Meta Network. Lalu klik OK. Dan yang terakhir di Ubuntu ketiga, klik kanan, lalu setting. Setelah itu ke network adapter. Kemudian di sini kita pilih yang LAN segment. Nah, di sini LAN segmentnya bisa kita pilih yang Meta Network. Lalu OK. Oke, sekarang seharusnya ketiga VM ini sudah saling terhubung. Tetapi di sini tidak ada DHCP server. Jadi kita harus konfigurasi di semua VM dengan cara manual. Oke, yang pertama kita mulai dari Ubuntu yang ke-1. Kita login, lalu clear. Nah, di sini ketikkan saja sudo nano /etc/netplan/00 min installer min config.yaml. Lalu enter. Oke, jadi di sini DHCP true kita ganti menjadi no. Kemudian enter. Klik spasi sampai lurus dengan DHCP-nya. Setelah itu ketik addresses. /2 kurung buka 192.168.1.1/24 kurung tutup. Jika sudah, klik Ctrl+X. Kemudian Y. Lalu enter. Setelah itu ketik sudo netplan apply. Kemudian kita cek IP address. Perhatikan di sini bahwa IP-nya sudah benar ya, yaitu 192.168.1.1. Selanjutnya pada Ubuntu yang kedua, kita login terlebih dahulu, lalu clear. Nah, di sini ketikkan saja sudo nano /etc/netplan/00 min installer min config.yaml. Lalu enter. Oke. Jadi di sini DHCP true kita ganti juga menjadi no. Kemudian enter. Klik spasi sampai lurus dengan DHCP. Lalu ketik addresses. /2 kurung buka 192.168.1.2/24 kurung tutup. Kalau sudah, klik Ctrl+X, kemudian Y, lalu enter. Setelah itu, ketik sudo netplan apply. Kemudian kita cek IP address. Nah, perhatikan di sini bahwa IP-nya sudah benar, yaitu 192.168.1.2. Terakhir di Ubuntu yang ketiga, kita login dulu, lalu clear. Nah, di sini ketikkan saja sudo nano /etc/netplan/00 min installer min config.yaml.
.yaml. Lalu enter.